Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat, Lapar Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan OASE Intim dan Jaringan Lintas Iman, Jalin Harmoni, mengadakan sebuah talk show bertemakan 2024 Dinamika Politik Elektoral dan Tantangan di Sulawesi Selatan pada Sabtu, 29 Juli 2023. Acara ini dihelat di Ballroom Teater Universitas Negeri Makassar dan bertujuan untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai melalui kesadaran toleransi bersama. Talk show tersebut menghadirkan pembicara antara lain Mardiana Rusli selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Sulawesi Selatan, Saprilah selaku Kepala Balai Litbang Agama Makassar, Rahim Yunus selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Sulawesi Selatan, Kristina J. Hutubesi dari OASE Intim, dan Hasbullah selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU Sulawesi Selatan. Acara ini menjadi momentum penting untuk menyambut pemilu 2024 mendatang, di mana berbagai lembaga dan komunitas, serta perwakilan dari partai politik, turut berpartisipasi. Dalam diskusi yang hangat dan penuh makna, para narasumber berbagi pandangan mereka mengenai dinamika politik elektoral yang sedang berlangsung di Sulawesi Selatan, serta tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam proses pemilu mendatang. Direktur Lapar Sulsel, Iqbal menyebutkan bahwa politik identitas sering menjadi isu lokal dalam politik. Dalam upaya mencapai pemilu yang damai dan sukses, kesadaran toleransi bersama menjadi salah satu fokus utama yang diangkat dalam acara ini. Partisipan diajak untuk saling menghargai perbedaan dan memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa. Dengan semangat kerjasama dan toleransi, diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk masa depan Sulawesi Selatan yang lebih baik. Talk show ini mencerminkan komitmen Lapar Sulsel, OASE Intim, dan Jalin Harmoni dalam membangun kesadaran bersama untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas dan berdampak positif bagi masyarakat. Baik identitas daerah maupun identitas keyakinan agama untuk mencapai demokrasi yang betul-betul yang kita inginkan. Kita di dalam bernegara ini, agama kan Islam, apa negara kita itu tidak berdasarkan agama, ya. Betul-betul bisa. Tapi kita masih tertarik berdasarkan identitas kita. Didasarkan identitas, ya keyakinan, ya. Tapi ya apalagi kalau identitas ini ya dibawa-bawa lagi ya kepada ada kehidupan bermasyarakat bernegara ini supaya kita bisa rukun, ya. Ya kita harus kalau merasa kita belum setara dalam kehidupan masyarakat, dia tidak selamat dunia akhirat, ya. Masing-masing nanti di akhirat. Tapi dalam kehidupan di dunia ini berdemokrasi, kita memandang saudara kita yang sebangsa dan senegara masih melihat dari sisi etnisnya, agamanya, sehingga kita tidak merasa setara dalam berbangsa, dan juga membawa hal-hal kepada yang tidak saling menghormati. Ketua ya, Litbang dan Ibu ya. Hasil sama teman-teman Bapilu awal tahun kemarin untuk IKP tahun 2024 itu Bawaslu memberikan penilaian itu. Ini baik, saya sampaikan sama Pak Kapolda. Saya tertarik untuk selalu mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini karena dengan kegiatan seperti ini membantu membuat kondisinya itu antara kaum Sinhala sama Tamil, Buddha dan Hindu itu tidak pernah ketemu. Sistem pemilu keterwakilan yang sifatnya terbuka itu, kalau kita PKPU 15 kemarin sudah terbit terkait dengan kampanye, larangan menghasut, larangan menghina dan seterusnya. Sampai kenapa kita punya warisan sampai hari ini hak pilih penuh. Hak pilih penuh itu kita bisa memilih dan kita bisa dipilih. Tentang literasi kepemiluan dan pemilihan dalam rotasi perputaran pergantian kekuasaan,
maka isu yang paling mengental dari dulu hingga saat ini adalah satu-satunya adalah soal politik identitas. Nah, politik identitas itu wujudnya dalam bentuk pilihan. Kita bisa melihat kanalisasi dari partai politiknya dan pilihan politiknya serta pilihan para delegasi yang oleh peserta pemilu. Itu hanya dua yang bertarung antara Bugis dan Makassar. Kita merefleksi saja pemilihan di sebelum pemilihan langsung. Yang ditunggu kotaknya itu hanya dua daerah basis isu lokal, Bone dan Makassar. Kalau pemilihan elektoral kepala daerah selain Makassar, dalam hitung rekapitulasi yang paling akan dicari itu pergerakan akhir dari dua daerah, Goa dan Makassar. Secara limitasi pemilihan juga sangat sedikit perbedaannya, walaupun lebih besar Bone. Dari 4 kursi yang disiapkan oleh DPD. Kenapa? Politik kekerabatan, politik agama ini memang sangat terinternalisasi dalam pilihan-pilihan masyarakat. Nah, itu yang memang kalau kita lihat akar ini bagaimana kemudian legalitas hukumnya untuk mereduksi agar akar ini dicabut perlahan-lahan. Memang dalam kodifikasi undang-undang, lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2017, ada satu peraturan yang sebenarnya bisa meminimalisir terjadinya politik identitas, yaitu di Undang-Undang 280, jadi bukan PKPU ya. PKPU itu turunan dari Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur tentang larangan kampanye. Di pasal pertama adalah kedudukan dasar negara, tidak boleh mempertanyakan, menghina dasar negara Pancasila, pembukaan undang-undang dan bentuk NKRI. Di poin ketiga adalah penguatan seseorang tidak boleh menghina berbasis isu sara, agama, apalagi etnis, itu semua tidak diperbolehkan. Nah, apa dampak instrumen ini? Tentu ada tindak pidana yang melingkupi. Jadi di pasal Undang-Undang 7 tahun 2017 juga ada pasal 512 itu menegaskan siapapun yang kemudian mengambil dalam kampanye ada bahasa yang mendiskreditkan isu sara, politisasi agama, itu akan dikenakan pidana 2 tahun dengan denda 24 juta. Narasi apakah itu bisa dianggap sebagai secara formal dan formilnya masih menjadi perdebatan di tingkat penyelenggara Bawaslu maupun sentra